Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Yawata Aviari di sini teman-teman. Kali ini Yawata Aviari kan sedikit berbagi tips atau cara bagaimana agar kenari paut ini cepat ngeriwit dan gacor. Ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari Yawata Aviari. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman ya. Dan jika dirasa kurang bermanfaat ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kan saya cuma berbagi pengalaman ya, murni dari pengalaman sendiri dan juga dari referensi teman-teman kenari semua. Itu kan ada masukan gini dan sudah dipraktekkan, ada hasilnya, coba kita share di video ini. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan kan bisa terbantu gitulah, niatnya kan seperti itu. Oke teman-teman, untuk topik yang akan dibahas kali ini yaitu cara atau tips agar kenari paut itu cepat ngeriwik dan gacor. Nah ini kenari paut saya ini ya, kenari paut usia 3 bulan ya, mau 3 bulan lah, ternakan sendiri, ini ring sendiri. Kebetulan ya seperti ada chemistry antara saya dan burung ini, jadi nggak saya jual, ini saya simpan dulu, siapa tahu jadi sesuatu ya. Dan kembali ke topik pembahasan untuk bagaimana cara dan tips agar kenari paut itu cepat ngeriwik dan gacor ya teman-teman. Langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu kita masuk ke pengembunan. Pengembunan di sini dilakukan secara rutin ya, kira-kira antara jam berapa ya, habis subuh setengah 5 atau jam 5 kita keluarkan. Tapi kita juga harus melihat dari keamanan, misalkan lingkungan kita aman atau tidak. Yang kedua, cuaca, apakah hujan atau angin ya. Kalau cuaca dirasa bagus bisa kita ambilkan, misalnya mendung tapi nggak gerimis boleh kita ambilkan. Untuk fungsi dari pengembunan itu yaitu untuk merangsang burung ini agar cepat ngeriwik atau rajin berbunyi ya teman-teman. Karena apa? Ya karena pagi hari itu kan udara masih segar, pergantian dari malam ke pagi ya, itu udara masih segar. Sebagai contoh kan burung-burung liar kita tahu ya teman-teman, setiap pagi selalu berkicau dengan semangat, dengan riang ya, karena udaranya segar. Mereka menyambut pagi dengan senang dan semangat. Kalau manusia kan seperti itulah. Jadi pengembunan rutin kita lakukan setiap pagi dari jam 5 atau setengah 5 ya kita keluarkan. Dan untuk langkah yang kedua, itu perawatan harian ya, dari pembersihan sangkar, pemberian pakan, pemberian extra fooding ya teman-teman ya. Untuk langkah yang kedua ini, yang pertama setelah kita embunkan, misal udah terang lah, kita udah ada waktu gitu ya, yang mau kerja sebelum kerja gitu kan, kita bersihkan karpet, kita ganti airnya, kita ganti pakannya ya teman-teman ya. Kemudian berikan extra fooding. Biasanya kalau burung itu fit atau apa ya, tentunya kalau ganti air dia mau mandi sendiri itu berarti burung lagi fit lah, intinya seneng gitu kan. Untuk pembersihan sangkar ya, dari kotoran yang pertama kita lakukan penggantian air, kemudian pakan ya teman-teman. Untuk pakan itu jangan banyak-banyak, kita berikan secukupnya setiap hari. Jadi setiap hari paling berapa ya, sedikit lah, kira-kira dari pagi sampai sore itu nyisa sedikit lah, jadi pagi kita ganti lagi. Itu untuk menghindari pakan yang basi. Jadi pakan kemarin kan udah kita jemur, terus mungkin pas dia mandi kena percikan air, kadang juga kotorannya masuk. Jadi untuk menghindari ya penyakit lah intinya, berjaga-jaga saja, kita berikan pakan secukupnya saja. Kalau burung sehat kan otomatis lebih rajin berkicau ya. Kalau paut ya lebih cepat kriwik intinya, lebih cepat gacor. Terus pemberian extra fooding. Untuk extra fooding sendiri, karena paut kan usia di bawah 4 bulan, di bawah 5 bulan, itu saya biasanya memberikan
telur puyuh, jagung, dan juga sayur seperti sawi sendok, terus gabas, dan juga kadang ya sayur-sayuran lah. Untuk apel saya jarang karena ya susah didapat di sini. Ya nggak susah, cuma mahal, harus ke pasar buah. Kalau sayur kan ada sayur keliling. Jadi untuk pemberian telur puyuh paling seminggu ini 1 kali kalau saya pribadi ya. Saya lebih cenderung ke jagung. Untuk PAUD saya lebih cenderung pemberian ke jagung. Karena apa? Karena saya sudah praktekkan sendiri, pemberian jagung untuk PAUD di bawah 4 bulan itu intinya PAUD itu lebih fit, lebih sering lebih rajin berkicau, dan badannya itu jadi besar, bongsor lah ini. Karena jagung sendiri kan untuk pembentukan otot dan juga bodi lah. Untuk PAUD di bawah 4 bulan kan masih masa pertumbuhan. Jadi kalau kita kejar pakai jagung ini, insya Allah nanti bodinya sedikit lebih besar lah daripada pemberian telur puyuh. Kalau telur puyuh terus-terusan, itu pengalaman saya malah dulu jadi ngelemak ya teman-teman. Yang lemak terus. Kalau dibandingkan dengan jagung masih fit, burungnya diberi jagung. Jadi saya sarankan untuk extra puding antara telur puyuh dan jagung itu lebih condong ke jagung. Bolehlah telur puyuh seminggu sekali, dan jagung bisa setiap hari atau 2 hari sekali. Kita lihat cuaca, kalau misalkan nggak hujan kita kasih jagung setiap hari nggak apa-apa. Kalau hujan ya kita jangan sering-sering lah, kasih dikit. Misal pagi sawi sendok atau sawi biasa, habis yang kita kasih jagung lah sepotong gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk pakan biji-bijian, biasanya kan kenari PAUD masih belajar mecah biji, baru mandiri. Kita pisahkan belum maksimal, itu paling milih biji sawinya biasanya. Nah di situ kita bantu pakai ini teman-teman, CD ya. Ini yang murah aja, terus saya yang mahal-mahal. Yang penting kan terjangkau di kantong, fungsinya sama. Untuk CD ini membantu kenari PAUD sampai belajar benar-benar mahir mecah biji. Jadi dia nggak nyilet. Kalau kita kasih biji-bijian, kadang dia makannya nggak maksimal, sering terjadi kenari PAUD mati atau nyilet. Itu faktor utamanya di situ. Nah, untuk pemberian extra puding itu ya teman-teman ya. Dengan pemberian extra puding dan perawatan yang konsisten, diharapkan kenari kita itu cepat ngeriwik dan juga gacor. Dan ini alhamdulillah usia 3 bulan harian udah rajin ngeriwik ya, udah mulai mau pelaku. Terus ya kelihatan lah gayanya mulai gini. Kita simpan dulu, siapa tahu bagus ya. Itu untuk extra puding. Kemudian yang ketiga itu masalah pengkerodongan. Ya pengkerodongan itu kalau siang nggak usah dikerodong, kalau malam aja. Siang kita tempatkan di tempat yang ya ramai lalu lalang manusia ya. Kita tempatkan di situ sekalian untuk melatih mental si burung. Jadi dia itu nantinya kan kalau berbunyi itu cuek, ada orang lewat, ada kucing, ada apa lewat, dia cuek, tetap bunyi, mentalnya bagus. Kadang kalau burung jarang berada di keramaian, saat sekali dia di keramaian, dia bingung, tengok malah nggak bunyi. Kita di rumah burung gacor ya kan, bawa ke lapangan, bingung dia, wah ramai nggak mau bunyi ya. Sayang tiketnya, kita nyumbang nanti undangan. Jadi kita latih dari PAUD, kita taruh di tempat ramai, dan begitu dia akan terbiasa dan lebih sering ngeriwik. Dan untuk malam hari bisa juga kita beri pemasteran lagu ya teman-teman ya. Biasanya saya pakai lagu itu yang Jacob Spanish Timbrado. Saya rekomendasi pakai Spanish Timbrado. Kebetulan saya juga ada linknya, saya sertakan di deskripsi ya. Kalau teman-teman pengen lihat, coba cek deskripsi, klik di situ. Untuk pemasteran mungkin suaranya lirih saja teman-teman. Kalau malam dikatakan di sangkar, kita kasih suara lirih pakai itu lagu itu Spanish Timbrado. Ya mudah-mudahan bisa masuk lah. Intinya kalau kita di rumah nggak ada kenari gacor, untuk pemasteran PAUD itu kemungkinan berhasil bisa
di atas 60%. Tapi kalau pemasteran PAUD, sedangkan di rumah kita sudah ada kenari gacor yang ya kenari nan blondor lah, itu untuk pemasteran susah ya, paling masuk sedikit gak bisa full lagunya. Lebih baik kalau di rumah ada gacor kita bisa masteri pakai burung lain seperti ciblek, belade, itu malah lebih bagus ya teman-teman. Jadi mungkin cara angkatannya ciblek atau belade itu kenarinan. Kalau mau full susah ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau pemasteran bisa dikondisikan sendiri, dijauhkan dari burung yang gacor. Setiap malam dimasteri, dan itu juga akan merangsang burung cepat, ngeriwik, dan gacor. Rata-rata sebelumnya ini saya pernah juga pelihara ini anakan sendiri, usia 5 bulan alhamdulillah sudah gacor, walaupun dia volumenya belum pecah tapi sudah rajin gacor. Tiap keluar pagi langsung bunyi, harian bunyi gitu ya teman-teman. Ya itulah mungkin itu saja ya tips dari saya bagaimana cara merawat PAUD kenari agar rajin ngeriwik dan cepat gacor ya teman-teman. Intinya itu di perawatan yang konsisten, hasilnya pasti akan memuaskan. Ya mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Jika dirasa bermanfaat bisa subscribe di channel ini, dan jika dirasa tidak bermanfaat ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman sukses selalu buat teman-teman semua, selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan rezekinya juga. Pokoknya ternak lancar, yang main lomba mudah-mudahan burungnya koncer jalan terus. Ya teman-teman cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.